Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Sudah sarapan? Belum. Belum. Sarapan belum? Mandi? Sudah belum? Coba aktifkan Udah dulu mandi semua. mah. Coba aktifkan dulu semua kameranya, saya pengen lihat muka-mukanya. Coba saya pengen lihat wajah-wajahnya. Aktifkan dulu semua kameranya. 1, 2, 3. Sebentar aja. Oke, terus. Biar sambil saya ngapalin. Yuk aktifkan kameranya. Yang lain. Yang lain. Aktifkan kameranya. Oke. Sudah. Udah oke. Febri. Oke, cukup. Ya, Andika. Mana sih Andika? Andika. Mungkin dia ke toilet kali, izin. Baik, hari ini kita masih lanjut materi yang terakhir. Untuk PTS Fisika, soalnya sama seperti matematika, 50 soal. Materinya sampai dengan minggu ini atau berarti hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Oh ya, saya lupa. Kita berdoa dulu yuk, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terakhir kan kita sudah bahas ya tentang hukum Newton 1, 2, 3, kemudian gaya berat. Gaya berat itu misalnya berat 1 karung beras itu misalnya 15 kg. Ingat bahwa berat itu adalah W sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Maka sebenarnya berat beras itu bukan 15 kg tapi 150 Newton. Itu ya yang kemarin kita bahas itu gaya berat. Nah, berarti kalau sudah gaya berat, selanjutnya kita ke gaya normal. Bentar, tunggu PowerPoint-nya dulu. Oh, ini dia. Nah, kemarin kita sudah bahas ini tentang bunyi hukum 1 Newton. Benda yang diam cenderung akan tetap diam dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini contoh dari gaya berat. Mobil itu massanya 1500 kg. Lalu berapa berat mobil itu? Berarti 1500 saja dikalikan gravitasi yang nilainya 10, jadi 15.000 Newton ya. Selanjutnya gaya normal nih. Di simulasi ini bukan simulasi ya, ilustrasi. Di gambar ini itu gambar arah gaya berat dan gaya normal, ada juga gaya gesek gitu ya. Gaya berat saya ulang lagi, gaya berat arahnya kemana? Gaya berat arahnya kemana? Wah. Ke bawah. Ke bawah. Ya, yang simbolnya W. W ini itu singkatan dari wake. Bahasa Inggrisnya ya, kalau nggak salah. Nah, itu disimbolkan dengan huruf W. Maka gaya normal itu dilambangkan dengan huruf N. Berarti arahnya kemana gaya normal? Ke atas. Nah, sebentar ya. Nah, gaya normal itu sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum 3 Newton. Arah gaya normal selalu tegak lurus, bidang sentuh. Maksudnya bidang sentuh apa sih? Misalnya lantai gitu, atau misalnya tanah. Nah, tegak lurus berarti dia arahnya ke atas.
Jadi kalau ada ilustrasi ini adalah sebuah meja, kemudian ada kardus di atasnya, misalnya kardus mie atau kardus gula yang berisikan gula. Jika arah gaya beratnya ke bawah, maka gaya normal itu kebalikannya, dia ke atas. Makanya dibilangnya dia merupakan konsekuensi atau seperti hukum 3 Newton. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kalau aksinya ke bawah, maka reaksinya ke atas. Nah, gaya normal itu disimbolkan dengan N, normal. Nah, rumusnya adalah N sama dengan W ditambah F. W itu apa kemarin? W itu apa? Apa W tadi loh yang baru kita bahas? W itu apa? W itu Berat. gaya berat. Apa rumus gaya berat? Gaya berat tadi rumusnya apa? M dikali apa tadi? Gravitasi. Apa sih simbol gravitasi? Gaya gravitasi simbolnya apa? Gaya gravitasi simbolnya apa? Teman-teman sebut TSM. Kita masih tersambung tidak, Nak? Suara ibu masih terdengar tidak di kalian? Suara ibu masih terdengar tidak? Andika Dwi Saputra, suara saya terdengar tidak? Bu. Iya, terus gravitasi itu lambangnya Terdengar, Bu. Gravitasi itu lambangnya apa sih? Gravitasi itu huruf apa? Huruf G. Jadi, ibu ulang lagi, gaya berat itu rumusnya adalah M kali G. Jadi kalau misalnya rumusnya mau dijabarin, itu maka W sama dengan W ditambah F itu adalah rumus gaya normal. Nah, sementara W itu adalah rumusnya M kali G. Jadi gaya normal juga bisa rumusnya M dikali G ditambah F. Nah, jika pada bidang miring, apa? Nggak ada. Jika bendanya terletak pada bidang miring, maka rumusnya akan menjadi N sama dengan W dikali cos. Ini lambang apa ini? Yang saya blok nih. Ini lambang apa sih dibacanya? Coba, ada yang tahu nggak dibacanya apa? Ada yang tahu tidak dibacanya apa? Sudut yang terbentuk. Ya, sudut yang terbentuk. Jadi, ini adalah simbol untuk sudut yang terbentuk nih. Bu, itu kok seperti angka 0 di strip sih, Bu? Iya, itu dibacanya adalah theta. Jadi N sama dengan W dikali cos theta. Yuk kita jabarin lagi. Apa rumus W tadi? W sama dengan rumus gaya berat M dikali apa tadi ini? M dikali G cos apa ini tadi yang ibu bilang ini dibacanya? Cos apa? Ini itu dibacanya sebentar, ibu kasih ginian. Dibacanya adalah theta. M kali G kali cos theta. Theta itu adalah sudut yang terbentuk. Maksudnya gimana sih, Bu? Ada sudut yang terbentuk. Iya, misalnya kamu kayak narik kardus nih. Misalnya kamu narik kardus. Ini kan kalau kayak gini biasanya kan narik kardus begini ya. Nah, kalau ada sudut yang terbentuk itu artinya dia begini. Nih, tampilannya kayak gini, baru kamu dorong begini. Ini ada sudut yang terbentuk. Yang mana sudut yang terbentuknya? Di sini nih. Dari HP saya sampai ke tangan saya ini ada sudut yang terbentuk.
Nah, terus cos itu apa, Bu? Dani cos itu apa? Cos itu ada di matematika sebetulnya. Jadi di matematika itu nanti dipelajarinya di semester 2, tapi sudah ada di fisika duluan. Nah, nanti akan ada, sebentar. Saya bikin slide-nya dulu. Perasaan saya udah pernah bikin deh. Sebentar ya. Saya bikin slide-nya dulu, kemudian ini 4. Nah, nanti ketika semester 2 kita akan belajar nih, ada yang namanya sin. Sin itu adalah sinus, cos, cosinus, dan tan. Itu tangen. Cosinus itu bukan, maaf ya, penyakit itu bukan. Sinus itu sama seperti sudut gitu ya. Nah, terus udah gitu, tadi kan katanya cos theta ya. Nanti maaf Bu, saya nanti akan ada sudut-sudut istimewa. Apa sudut-sudut istimewa itu? Ya, sudut yang mempunyai nilai khusus seperti 0 derajat. Terus setelah 0 derajat kemudian 30, 45, 60, 90. Bentar ya. Ini 30, kemudian di sini 45, kemudian di sini 60, dan di sini 90. Tergantung kamu, misalnya kamu bawa bendanya, tergantung sudutnya itu yang dibentuk berapa. Misalnya 30 derajat gini, 45, 60, 90 gitu. Nah, nanti ini akan ada nilai-nilainya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu berarti setengah akar 2. Kemudian sin 60 itu berarti setengah akar setengah akar 3. Kemudian sin 91. Nah, kalau cos kebalikannya 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kalau tangen ini 0, kemudian ini 1/3 akar 3, kemudian 1 akar 3, dan tak hingga. Nah, ini kita ke contohnya nih. Hitunglah gaya normal pada benda yang masanya 12 kg dan terletak pada bidang miring dengan sudut 60 derajat nih. Sudutnya 60 derajat. Misalnya di sini nih, 60 derajat nih. Terus jawabannya apa yang diketahui? Berapa masanya? Berapa masanya? 12 apa? 12 kg. Tetanya atau sudutnya tadi berapa yang terbentuk? Sudutnya berapa yang terbentuk? 60 berapa? Sudutnya yang terbentuk berapa tadi di soalnya? 60 derajat. Nah, cari cos 60 berapa? Lihat, ini cos 60 nih, cos 60. Oh, cos 60 itu adalah setengah. Nih. Maka N sama dengan W dikali cos theta. Yang tadi sini rumusnya. N dikali N sama dengan W dikali cos theta. Maka M kali G kali cos theta. Masanya adalah 12 kg. Gravitasinya 10, cos
60 derajat itu setengah. Berarti 120 dibagi 2 sama dengan 60 Newton. Sampai sini gaya normal ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Seputar SM? Baik, jika tidak ada, saya akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.